Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Saya Mari Ek Positif ya. Postingan dari Sang Debaters yang sedang di live streaming ini sedang ditonton 541 sedang menonton. Wow, luar biasa sekali ya. Ini belum sampai 1 jam ya di live streaming berjudul berkurban untuk apa. Di sini Sang Debater bingung gitu. Kok Muslim bisa hapus dosanya dengan kurban hewan? Sementara Kristen harus korbannya bukan hewan tapi dengan Tuhan. Ini lucu saudara-saudara. Nggak apa-apa, kita coba apa namanya itu diskusi antar agama ya. Jadi di sini sang debater menggunakan kitab-kitab yang ditulis ya oleh di antara oleh Paulus ya dan oleh siapa gitu. Pokoknya ini bukan dari Yesus lah demikian ya oleh para sahabat gimana ya. Oke, tentang bagaimana bahwa sebenarnya korban-korban yang ada pada tradisi Yahudi itu, yang mana Yahudi adalah diberi perintah untuk berkorban, namun karena apa namanya itu bait El-nya sudah tidak ada lagi, maka persembahan korbannya pun tidak bisa karena tidak ada bait El. Karena bait El itulah tempat melaksanakan korban setiap tahun. Kalau ibadah haji 3 kali berarti ziarah 3 kali berarti kurban pun 3 kali demikian ya. Kemudian Kristen tidak mengharuskan. Islam ada dua hukum. Pertama wajib ya, ada beberapa khilafiyah mengatakan wajib setiap tahun bagi yang mampu. Ada lagi mengatakan dari Syafi'i itu Imam Syafi'i ya itu sifatnya sunat tapi yang dianjurkan, sunat muakkad bagi yang mampu. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang mampu tetapi tidak mau berkorban maka jangan dekat-dekati dengan tempat sholatku. Berarti di sini jelas ya orang yang mampu tapi tidak mau berkorban itu Rasulullah tidak berkenan gitu ya, kurang berkenan lah ya untuk dekat-dekat dengan Rasulullah. Berarti apa? Karena Rasulullah itu dipastikan surga, berarti agak susah juga ya prediksikan dia masuk surga atau tidak. Demikian ya. Kita coba dulu bagaimana dari pasangan debater. Kita coba nanti ke bed ya kita bongkar Alkitab dia dari Matius ini, kemudian dari Islam bagaimana sehingga tadi terlihatlah ada sebuah benang merah gitu ya alasan kenapa Muslim itu berkorban gitu untuk apa dan bagaimana ya sebagaimana mungkin orang Yahudi dulu pernah melakukan pengorbanan dengan hewan dan tidak dengan Tuhan. Oke demikian ya coba dulu ya. Nah, begini kawan. Kalau kau korbankan hewan, tiap tahun harus kau korbankan. Hewan ini banyak kawan. Apakah oleh karena dosamu, kau hanya mengorbankan katakanlah ayam? Apakah karena dosamu, kau maka ditakar harus mengorbankan sapi, seekor sapi? Mengerikan kawan. Kalau saya orang miskin, saya akan terlindas oleh orang kaya yang bisa mengorbankan sapi, kerbau, unta, atau yang besar-besar gajah kalau bisa dibelinya itu dikorbankan. Ya, biar lebih besar, dinosaurus kalau ada Ini dikorbankan. jelas ya dari sang debater dia merasa ada tidak adil. Kenapa kok orang kaya bisa berkorban dan bisa terhapus dosanya, sementara orang miskin yang dapat korban bukan berkorban berarti tidak mendapatkan janji penghapusan dosa. Nah di sini kan sang debater harus paham ya tentang Matius 19:24 yang parah nih, mengerikan ya. Ada orang yang telah melaksanakan 10 perintah Musa datang kepada Yesus. Kata Yesus, kamu sudah melaksanakan 10 perintah Musa sudah. Nah, kemudian kamu harus menjual semua harta kamu dan kamu harus ikut aku. Kemudian dia pergi. Lalu Yesus berkata ini ya, Matius 19:24, sekali lagi aku katakan padamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke kerajaan sorga. Jadi kata Yesus tuh unta masuk lubang jarum lebih gampang daripada orang kaya masuk ke surga. Berarti apa? Betapa susahnya, teramat susahnya ya orang kaya masuk surga. Nah, untuk menepis hal ini, orang kaya itu harus membuktikan sebuah apa ya, kehendak Bapa. Yaitu tadi apa? Memberikan semacam amalan-amalan yang sifatnya dapat di samping ibadah yang vertikal juga kesolehan horizontal. Kesolehan vertikal yang dapat
tunjukkan kepada kesolehan horizontal. Ini buktinya ya. Di Matius 7:21 ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Ada beberapa tafsir ya, saya ambil dari Esra Soru misalkan. Ini maksudnya katanya harus beriman atau percaya kepada Yesus. Oke. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah untuk menjawab ini Matius 25:35. Ada orang yang beribadah hebat, menuhankan, ya pokoknya dia menganggap diri seorang Kristen, tetapi dia tidak memiliki kesolehan sosial nih ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melewati aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang yang benar itu akan menjawab. Dia berkata, Tuhan, bila manakah engkau melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas ya sini ya. Sebuah bentuk kesolehan yang sifatnya vertikal, ibadah gitu, harus ditunjukkan dengan ibadah sosial. Nah, Islam memberikan penjelasan lebih jauh ya. Ini demikian ya Islam dia. Islam mengatakan bahwa asy-syahiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Jadi hikmahnya kalau di sini si sang debater bertanya, untuk apa sih korban? Untuk mendekatkan diri kepada Allah yang nanti melalui pendekatan kepada manusia. Demikian ya, atau mendekati manusia melalui pendekatan kepada Allah. Terserah bagaimana. Ini seringnya kurban atau artinya dari koroba, kurbanan ya. Koroba berarti kan dekat, atau ikrobu, koroban, dan ya kurbanan ya, artinya dekat. Contoh, ide sahabat koribku. Nah, korib itu bahasa serapan dari bahasa Arab, artinya kurban, kurb. Jadi kurban itulah sebuah upaya untuk pendekatan diri kepada Allah dengan memotong hewan korban. Dan pengorbanan itu atau ritual korban itu bisa memastikan dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Karena tadi dalam Islam juga sama. Dalam Islam juga sama, orang miskin akan masuk lebih dulu ke surga 50 masa lebih cepat daripada orang kaya. Nah, bagaimana supaya orang kaya bisa sama-sama cepat atau lebih cepat bahkan? Orang miskin ya banyak dermawan dong yang mendekatkan dia kepada Allah, kepada surga, dan kepada manusia. Dalilnya ada, ini dalilnya. Hadisnya ada. Misalkan orang yang syahid akan dimasukkan ke dalam surga dulu. Orang syahid mengatakan, saya tahu ilmu syahid dari ulama. Ulama dimasukkan ke surga, tapi dia pun mengatakan, saya hidup dijamin oleh dermawan, maka dermawan itu masuk duluan ke dalam surga. Demikian ya. Jadi itulah kira-kira. Jadi apa maksudnya? Tadi pendekatan dari kepada Allah. Untuk apa? Untuk mensyukuri ya, ingat, mensyukuri inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberi kamu mengambil nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berarti apa? Kurban itu untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan juga bisa menghapuskan, ya bisa menghapuskan ini ya, dari hadis riwayat Al-Bazar dan Ibnu Hibban ya. Hai Fatimah, kata Nabi, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah ia. Sungguh titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagi dosa-dosamu yang telah lalu. Artinya apa? Artinya berkorban bisa menghapus dosa. Apakah itu masuk akal? Masuk akal. Kenapa? Kan pakai hewan, semua orang bisa membeli hewan. Daripada kita terhapus dosa dengan pengorbanan Tuhan. Coba, susah mana korban dengan Tuhan atau korban dengan hewan? Oke, demikian ya. Jadi dengan korban yang dibelikan hewan dan ada harganya, dia mengatakan ada kuantitasnya. Ya, orang kaya itu tadi harus membeli itu untuk tadi memastikan dia itu bisa sesama dengan orang miskin, atau lebih dari hebat pada orang miskin. Sehingga tadi tidak lagi berlaku kemustahilan bahwa orang kaya susah masuk surga, lebih susah daripada unta masuk dalam lubang jarum. Oke. Memastikan dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Artinya apa? Hikmah korban itu apa? Kesolehan vertikal yang melahirkan kesolehan horizontal.
untuk pembuktian kebenaran beragama sebagaimana dalam Kristen. Bahwa orang yang beragama itu tidak hanya bisa menginjili, bisa menyebut-nyebut Yesus sebagai Tuhan-Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ini katanya, kata beberapa pendeta mengatakan bahwa ini menjawab ini, katanya ada orang yang beragama tapi tidak menunjukkan sebuah kesolehan sosial di sini ya. Ada orang melapar nggak dikasih makan, ada orang telanjang nggak dikasih baju dan seterusnya. Sekali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.